Selanjutnya untuk soal berikutnya di sini adalah besaran di bawah ini adalah besaran vektor kecuali. Nah, jadi tadi besaran vektor dia punya arah dan besar. Nah, untuk yang mempunyai arah dan besar itu adalah usaha. Jadi usaha dia punya arah karena di sini ada perpindahan. Berat, nah untuk berat di sini memang dia tidak punya arah ya. Jadi dia hanya punya besar. Maka jawabannya adalah karena yang diminta kecuali itu udah pasti jawabannya adalah yang B. Untuk percepatan dia punya arah dan besar, momentum juga di sini ada M kali V, V-nya adalah punya arah dan besar, dan perpindahan juga punya arah dan besar. Lalu soal berikutnya, seorang anak berjalan lurus 10 meter ke barat. Nah, jadi kalau kita gambarkan arah barat itu ke arah sebelah kiri ya, ini ke barat, itu sejauh 10 meter. Nah, lalu dia belok ke selatan sejauh 12 meter. Jadi selatan kalau arah mata angin itu adalah ke bawah. Nah, ini sejauh 12 meter. Ya, jadi kalau untuk arah mata angin ini adalah utara, lalu ini adalah selatan, ini barat, ini adalah timur ya. Sedangkan kalau lebih lengkapnya ini adalah timur laut, ini adalah barat laut, ini barat daya, dan ini adalah tenggara. Coba kita lihat ke soal kembali. Di sini ada belok lagi ke arah timur sejauh 15 meter. Jadi ke arah timur itu adalah ke kanan, tapi dia 15 meter jadi agak jauh di sini 15 meter. Nah, tentukanlah perpindahan anak tersebut dari posisi awal. Nah, ini posisi awal. Nah, dan ini adalah posisi akhir. Nah, jadi kalau kita tarik garis dari awal ke akhir, nah inilah perpindahannya. Jadi kalau kita garis, nah ini garis tegak lurus kita ambil, maka ini adalah 10, ya sama, garis ini sama garis ini sama. Nah, sehingga sisanya totalnya tadi 15, dari sini sampai sini adalah 5 ya. 12 ini panjangnya juga sama, ini jadi 12. Nah, jadi kalau kita lihat ini segitiga siku-siku, maka panjang dari awal ke akhir sesuai dengan triple Pythagoras, atau kita bisa pakai Pythagoras langsung boleh. 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat itu adalah 144 ditambah 25. Nah, maka kita dapatkan itu adalah 169. Akar dari 169 itu adalah 13 meter ya. Nah, 13 meter dan arahnya adalah, nah ini sama ya, arahnya sama seperti ini. Nah, ini adalah berarti ke tenggara. Tapi karena di sini jawaban 13 cuma ada satu, udah pasti ini jawabannya adalah yang C. 13 meter arah tenggara. Lalu untuk soal berikutnya, sebuah perahu memiliki kecepatan 4 meter per sekon hendak menyeberang sungai yang deras airnya 2 meter per sekon ya. Jadi kalau digambarkan untuk kecepatan sungainya ya, coba bisa kita gambarkan seperti ini. Ini adalah V sungai ya. Di sungainya ini nilainya 2 meter per sekon ya, air sungai untuk kecepatannya 2 meter per sekon. Sedangkan untuk kecepatan perahunya sendiri itu adalah 4 meter per sekon, tapi dia membentuk sudut ya. Nah, ini seperti ini. Ini adalah kecepatan perahu, ini 4 meter per sekon. Dia membentuk sudut 120 derajat. Tentukanlah kecepatan akhir perahu. Nah, karena ada pengaruh, ini adalah gerak relatif ya.
Jadi nanti secara vektor arahnya jadi ke sini. Ini kecepatan total ya. Nah, ini akibat dari aliran sungai ya, lalu dari kecepatan perahu yang membentuk sudut. Maka untuk menghitungnya ya ini harus pakai rumus kosinus ya. Nah, ini rumus kosinus Vt itu adalah akar dari, nah ini masing-masing vektornya adalah Vs ya, sama Vv. Jadi Vs kuadrat ditambah Vv kuadrat ditambah lalu 2 kali Vs kali Vp kali kosinus 120 derajat gitu ya. Jadi kalau kita masukkan angkanya, nah, Vs nya itu adalah 2 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2 ditambah 2 kali 4. Cos 120 derajat itu adalah sama kayak cos 60, karena dia kuadran 2 jadi minus ya, cos 60 adalah setengah. Nah itu nanti 2-nya bisa coret, nah cuma nanti dia jadi minus. Nah, sehingga dapatlah di sini akar dari 4 ditambah 16 min 2 kali 4 ya, tinggal ini aja, 2 kali 4 8. 20 kurangi 8 itu adalah 12. Nah, akar 12 kalau kita sederhanakan itu adalah 2 akar 3 ya, meter persekuan. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke. Soal berikutnya, sebuah balok ditarik dengan 3 gaya besar dengan arah seperti pada gambar. Nah, jika skalanya menunjukkan 1 Newton, maka resultan gaya tersebut, nah ini adalah tentang gaya, masih dalam vektor juga. Jadi 3 gaya ini ya harus kita uraikan ya. Jadi yang ini kita uraikan ke sini. Nah, dapatlah 1 gaya dan kita uraikan juga ke sini. Nah, ini ya, ini hasil penguraiannya. Yang satu ini juga harus diuraikan juga. Nah, biar tidak bertumpuk. Nah, di sini sebelah sini aja. Lalu yang ini juga kita uraikan ke sini. Nah, kalau yang gaya ini dia sudah sejajar sumbu Y. Nah, gaya ini sama gaya ini dia akan saling menghilangkan ya. Jadi dia habis sehingga otomatis di sini tinggal gaya yang vertikal ya, arahnya ke atas. Itu ada 2 gaya, nilainya kan satu kotak adalah 1 Newton, berarti ini 2 kotak adalah 2 Newton, masing-masing 2 ya. Jadi ini 2 Newton, yang ini adalah 2 Newton juga sama. Sedangkan yang ke bawah adalah 2 Newton juga, tapi nanti nilainya adalah negatif ya. Nah, sehingga totalnya resultan itu adalah ke atas 2 tambah 2, lalu ke bawah aja ada 1 ya, minus 2. Jadi nanti hasilnya adalah dapatlah 2 Newton. Nah, ini adalah yang E jawabannya. Selanjutnya di sini ada vektor A 10 satuan membentuk sudut 60 derajat, di mana terhadap sumbu X, maka sumbu X positif besar vektor dalam sumbu X dan Y. Nah, jadi kalau kita gambarkan, ini adalah vektornya. Ini A-nya adalah 10 satuan membentuk sudut 60 derajat. Nah, jadi kalau kita uraikan ke sumbu X, ini menjadi AX, dan ke sumbu Y, ini menjadi AY. Ya, ini sumbu Y-nya. Nah, nilai AX ke sumbu X itu adalah A kosinus dari 60 derajat. A-nya adalah 10, kosinus 60 adalah setengah. Jadi nanti dapatlah 5 satuan. Sedangkan untuk AY itu adalah A sin dari 60 derajat. A-nya 10, sin 60 adalah setengah akar 3 ya. Jadi nanti dapatlah 5 akar 3. Nah, ini ya 5 akar 3 untuk AY-nya. Jadi jawabannya AX 5 dan AY
5 akar 3 satuan. Jadi jawabannya adalah yang D.